Baik, nampaknya, para peserta kajian subuh hari ini sudah, banyak yang hadir bersama kita dan alhamdulillah, pembicara kita hari ini Ustadz Wido juga sudah hadir bersama kita beberapa menit yang lalu ya. Mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan beberapa rangkaian awal hari kita hari ini ya, dari bangun malam kita, makan sahur kita ya, salat subuh, dan insya Allah hari ini kegiatan akan kita lanjutkan ya dengan kajian subuh ya selama bulan Ramadan di Sabtu dan Ahad. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk sesi 5 ya. Sesi 5 sendiri insya Allah akan membahas tentang pendidikan adab pada anak ya. Dan alhamdulillah pemateri kita hari ini Ustadz Dr. Wido Supraha sudah hadir bersama kita ya. Adapun beliau saat ini dengan berbagai aktivitasnya ya, sedikit profil beliau saat ini aktif sebagai Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat ya, Wakil Ketua DPP PUI ya, juga founder dari profilnya di sini, founder dari Sekolah Adab ya Ustadz ya, dan Direktur Institut Adab Insan Mulia. Masih banyak lagi peneliti INSIS, dan profil beliau bisa dilihat di widosupraha.com/about ya. Mungkin itu sedikit ya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan panji Islam dimanapun mereka berada. Untuk efektivitas waktu sedikit yang sudah disampaikan tadi ya, dan tidak terasa kita juga sudah mau masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengoptimalkan hari-hari yang masih diberi kesempatan di bulan Ramadan ini. Insya Allah besok pun juga masih ada kajian selanjutnya ya terkait dengan bagaimana menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk itu, karena pembicara kita sudah hadir bersama kita hari ini, kepada Ustadz Wido kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Syarbeni. Bapak Ibu semuanya, salam kenal dari kami. Ini pertama kali ya online di Masjid Al-Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Alladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah. Ayo. Nya ke mute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ke mute ya tadi. Sampai mana ya? Baik, pagi ini insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan satu materi, yaitu sebenarnya bisa dikatakan pengantar ya, karena ini pertama kali kita menyampaikan materi ini, yaitu bagaimana pendidikan adab bagi anak-anak kita. Bapak Ibu tentunya membicarakan tema ini akan membutuhkan waktu yang cukup komprehensif dikarenakan luasnya pengkajian masalah ini. Saya ingin mengawali dengan satu
motivasi buat kita semuanya, bahwa yang pertama, siap tidak siap, suka tidak suka, ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka yakinilah bahwa ini kehendak Allah, ketetapan Allah, yang Allah menguji kita. Apakah kita bisa menjadi orang tua yang terbaik ataukah tidak. Allah sejatinya telah menetapkan kita ini insya Allah layak menjadi ayah dan bunda yang siap dan bisa mengemban amanah dititipi anak ini. Ya, hanya saja memang challenge, tantangan bagi kita, apakah kita ini menjadi orang tua yang mau untuk meningkatkan kapasitasnya, yang siap belajar bersama-sama dan siap bergandengan tangan, dimulai dari bergandengan tangannya ayah dengan bunda. Ya, ayah dengan bunda. Jadi bagaimanapun dalam rumah tangga itu imamnya itu adalah laki-laki, yaitu ayah. Nah, bunda mengikuti narasi-narasi pendidikan yang diberikan oleh ayah secara umum. Dari mana ayah mengetahui narasi-narasi pendidikan? Padahal jurusan pendidikannya mungkin adalah jurusan teknik, engineering, kepolisian, kemiliteran, kesehatan, dan seterusnya. Nah, itulah gunanya, manfaatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini, dia hadir, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Dia petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dia adalah penjelas bagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, wal furqan, dan pembeda. Karena itu bersama Al-Quran kita seharusnya menjadi tahu dalam berkeluarga, dalam memimpin anak-anak kita ini, dalam mendidik anak-anak kita ini, ke arah mana dia dididik. Profil murid seperti apa yang akan kita bentuk, profil lulusan pendidikan seperti apa yang kita susun. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak mengambil narasi itu dari Al-Quran, padahal Ramadan selalu mengingatkan kepada kita tentang Al-Quran ini, tentu umumnya kita tidak akan fokus pada tujuan dasar kita sebagai orang tua ini. Akhirnya kita banyak mengutip atau mengambil ya konsep-konsep pendidikan dari Barat yang sekarang sedang memimpin dunia ini, dan walhasil amanah itu tidak dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, suka tidak suka atau siap tidak siap, ayah bunda, ketika kita dikaruniai anak, maka berarti posisi kita telah berubah menjadi pendidik, guru, muaddib istilah kami, yaitu guru-guru adab bagi anak-anak biologisnya yang harusnya juga didorong menjadi anak-anak ideologisnya gitu. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan tema-tema seperti ini kita kaji, kita mulai bisa merekonstruksi ulang tentang bagaimana cara dan motivasi kita dalam mendidik anak-anak kita, ya. Dan marilah terus bersyukur kepada Allah bagaimana kemudian anak-anak ini, ya masya Allah, ya banyak sekali keluarga-keluarga yang sampai hari ini belum dikaruniai anak dan mereka merindukan anak. Jangan sampai kita yang telah dititipi Allah anak ini menyia-nyiakan. Maka satu hal juga yang ingin saya ingatkan, pendidikan itu adalah seni ya, mengubah jiwa manusia. Selama anak-anak itu masih hidup, masih bernafas, insya Allah anak itu akan tetap bisa berubah ya, karena dia memiliki akal, dia memiliki jiwa ya, sehingga dia bisa berpikir, bisa menghayati gitu ya. Nah, ini pentingnya kesabaran kita ya, motivasi kita di atas konsistensi dan semangat bersama antara ayah dengan bunda gitu. Baik, yang pertama ayah bunda, saya kira ketika kita mengkaji tentang adab ini, hal yang paling pertama penting untuk kita pahami adalah dari mana kajian-kajian tentang adab itu kita bangun gitu ya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dahulu mungkin supaya membumi dan agar Pancasila itu tidak sekedar menjadi simbol karena dia adalah ground norm di mana norma dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berkonsekuensi berkitab suci, ya. Jadi tidak mungkin orang bertuhan tapi tidak berkitab suci. Itu namanya theistic agnostik. Dan saya melihat ada gejala itu di generasi muda kita di mana anak-anak
mereka belajar tentang Tuhan tapi tidak mau bertuhan. Ya kalau tidak bisa dibilang juga dia sebagian juga sudah ateis. Bahkan di YouTube saya melihat banyak anak-anak muda kita yang ketika ditanya apa agamamu dia katakan, oh maaf saya tidak bertuhan, saya ateis. Padahal dia ada di Indonesia. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola pendidikan agama yang kemudian tidak kita pahami secara utuh. Dan kita sering menganggap pendidikan agama itu ya bisa, bahkan sudah ada ya yang mengganti pendidikan agama itu menjadi pendidikan budi pekerti saja. Jadi tidak ada pendidikan agama sama sekali di perkuliahan. Semuanya yang dikaji tentang budi pekerti, seakan-akan yang disebut agama itu ya hanya budi pekerti saja gitu ya. Nah, dan ada banyak masalah yang lain. Jadi tidak salah kalau kemudian anak-anak itu kemudian menjadi ateis karena kita tidak fokus untuk memberikan kurikulum yang tepat kepada anak-anak kita. Padahal dari berketuhanan Yang Maha Esa dengan pengertian berkitab suci, dari berkitab suci itulah kita jadi tahu bagaimana melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena yang menarik kata adil, kata adab, kata ra'iyah itu rakyat di Indonesia. Hikmat, musyawarah, mufakat, itu nggak bisa difahami kecuali kalau kita melihat kitab suci, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, di mana kosakata itu berada. Kita nggak bisa mengkaji adab menggunakan literatur asing, menggunakan terminologi karakter, menggunakan terminologi wisdom dan seterusnya. Ya karena kata adab ini adalah kata yang asasi ya, yang kata yang original dari literatur Islam gitu kan. Apalagi kata adil, kita nggak bisa bilang oh orang itu adil atau tidak adil. Kenapa? Karena adil punya definisi dan pengkajiannya sendiri di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang pertama saya kira kita bisa merujuk ya kitab-kitab adab yang pernah ditulis oleh para ulama. Ya, misalkan di sini saya sebutkan sedikit di antaranya, yaitu 10 kitab adab ya di antara banyak kitab-kitab lainnya. Yang pertama adalah kitab Al-Bukhari, ya kitab disusun oleh Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adab Al-Mufrad, ya adab pribadi. Jadi dan kitab ini bagus ya, saya rekomendasikan untuk kemudian dijadikan kitab panduan untuk halakoh-halakoh di rumah ya. Jadi bagaimana kita membuat satu family time, satu circle time untuk anak-anak kita dan keluarga kita, di mana disitulah kita lakukan not only transfer of knowledge, bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi satu transfer rasa, transfer kenikmatan ya, karena berislam itu, beriman itu, beradab itu harus sampai pada tahap menikmati. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita harus betul sampai merasakan nikmatnya iman itu karena betul-betul kita ridho Islam itu sebagai agama kita, Allah sebagai Rabb kita, dan Muhammad itu sebagai nabi dan rasul ya, dan itu menjadi satu hal yang harus sampai pada fase menikmati. Nah, pendidikan itu cuma membagi kenikmatan adab kepada murid-murid kita. Artinya kalau ayah dengan bundanya, kita ingin anak kita hafal Quran, tapi kita sendiri tidak senang membaca Quran dan belajar Al-Quran, tentu tidak sampai kepada menusuk jiwa anak-anak kita, ya kenikmatan itu. Kita ingin anak kita rajin sholat, tapi kita kemudian tidak rajin sholat, tentu tidak sampai ke arah sana. Karena itu satu di antara 8 metode pendidikan adab dalam Al-Quran itu nanti salah satunya adalah keteladanan ayah bunda. Ya, jadi bagaimana keteladanan kita itu ya itu khususnya bagi anak-anak tipe visualisasi lebih di apa namanya lebih berbekas ya. Jadi guru itu kan tidak sekedar digugu tapi juga ditiru. Nah, tiruan itu yang bahkan lebih berbekas ya daripada guguan khususnya bagi anak-anak tipe visualisasi. Kemudian Al-Mawardi ada kitab Adabud Dunya Waddin ya. Ini tesis istri saya nih menulis ya tentang bagaimana membangun kurikulum pendidikan adab menurut kitab Adabud Dunya Waddin misalkan. Al-Ghazali dia menulis Al-Adab Fid Din ya. Juga pengkajian adab itu ada di Bidayatul Hidayah ya. Kemudian Al-Jilani Al-Ghunya li Talib Tariqil Haq, As-Suhrawardi Adabul Muridin. Ini menarik ya, murid ini kadang-kadang kita memanggil peserta didik itu, memanggil murid-murid itu apa ya? Ada yang memanggil siswa, ada yang memanggil kalau sekarang peserta didik ya.
Nah, ini pemilihan kosakata itu menarik ya. Ulama dulu juga sampai kosakata itu nggak berani sembarangan gitu ya. Bahkan saya melihat satu artikel yang ditulis di Kemendiknas ya, dan saya setuju ya karena itu sejalan juga dengan tulisan yang saya buat di sekolahdap.com terkait tentang menyebut peserta didik itu hendaknya dengan murid, bukan dengan siswa gitu ya. Tentu dengan cara menulis yang berbeda ya. Kalau saya menulis kenapa saya cenderung pada murid bukan siswa ya, karena pertama Al-Imam Al-Qushairi dalam risalahnya, Risalah Al-Qushairiyah, yaitu ada terjemahannya itu di Indonesia. Kosakata murid itu dekat dengan irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya murid itu adalah orang yang sadar, yang sehingga dia punya kehendak untuk menuntut ilmu. Jadi dia sudah tidak lagi dalam fase dipaksa ya, dan sekedar taat tidak, tetapi dia memang sudah tergerak, punya kehendak yang kuat untuk mengkaji ilmu. Nah, makanya mahasiswa-mahasiswa saya pun saya panggil mereka dengan murid ya. Ya, di samping juga saya melihat banyak sekali mahasiswa yang belum layak sebenarnya disebut mahasiswa. Kenapa? Membaca Al-Qur'an saja belum bisa. Ya, jadi mahasiswa, dia menjadi mahasiswa tetapi membaca Al-Qur'an belum bisa. Itu belum layak ya disebut mahasiswa. Jadi bisa dibayangkan mahasiswa. Jadi siswa saja ya banyak yang sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Ini ada mahasiswa, mahanya siswa. Itu bahkan Al-Qur'an saja belum bisa baca. Ya, maka secara umum kita harus sadar bahwa kita ini adalah murid ya, murid. Nah, kalau kemudian siswa apa persoalannya? Nah, siswa itu kalau saya mengkajinya ini bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta. Daripada menggunakan bahasa Sanskerta, kita ambil dari bahasa-bahasa kitab suci yang memang pas gitu ya. Nah, di tulisan Kemendiknas itu saya lihat bagus ya, kata beliau bahwa kata siswa itu dalam bahasa Sanskerta bermakna adalah taat kepada guru. Nah, istilah taat kepada guru ini nggak cocok untuk anak-anak sekolah dasar, SD, SMP, SMA. Dia cocoknya untuk usia PAUD, ya, usia TK. Karena anak-anak TK itu apa yang disuruh guru dia langsung ikut, tanpa harus berpikir. Yang penting dia ngikut. Nah, sementara di usia SD, SMP, SMA bukan pola sekedar itu ya. Jadi bukan sekedar yang penting ikut, karena itu akan tidak mengandung makna pengembangan nalar gitu ya. Tetapi kemudian istilah murid itu yang lebih tepat karena menunjukkan ada aktif di sana. Baik, berikutnya ada kitab yang ditulis oleh An-Nawawi ya, yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim. Ini kitab yang bagus juga ya. Jadi kita teringat ya yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dulu. Kata beliau, kami dulu anak-anak muda di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum kami diajarkan Al-Qur'an, kami terlebih dahulu ditanamkan iman. Ya, dan tentunya ditanamkan adab. Artinya apa? Kenapa sih kita harus mengkaji Al-Qur'an? Ya. Apa hubungan Al-Qur'an dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana motivasi-motivasi untuk mengambil sesuatu yang besar? Karena Al-Qur'an ini sumber ilmu. Ya, Al-Qur'an ini sumber ilmu. Nah, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini menarik. Seakan-akan dia ingin mengatakan, engkau jangan terburu-buru belajar dari Al-Qur'an karena itu sumber ilmu, ya, sumber keberkahan, sesuatu yang tinggi nilainya. Kalau engkau belum menyiapkan jiwamu, karena sesuatu yang mulia tidak akan bisa masuk ke dalam jiwa yang belum mulia gitu. Ya, jadi luruskan niat kita, luruskan motivasi kita, bersihkan jiwa kita supaya kita mendapatkan sesuatu yang banyak daripada Al-Qur'an itu. Maka pelajaran yang ditulis dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim adalah penjelasan-penjelasan tentang bagaimana sih adab-adab ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan itu beliau sampai menulis 9 bab ya, hanya untuk mengkaji masalah apa adab-adab yang perlu ditegakkan gitu. Ya. Nah, seringkali kita hari ini belajar sesuatu lompat ya, langsung ingin mengetahui padahal bukan pengetahuan itu tujuan daripada pendidikan itu gitu ya. Baik. Nah, berikutnya ada karya-karya yang lain lah ya, termasuk kalau karya kelokalan sifatnya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Bagaimana adab kita ketika belajar, ketika jadi murid dan ketika jadi guru. Jadi dua-duanya. Para orang tua bagaimana adabnya kepada murid-muridnya ya. Murid anak-anak bagaimana adab kepada orang tuanya dalam konteks pembelajaran ya.
Jangan sampai kita ini orang tua lebih sabar ngajarin anak orang daripada ngajarin anak kita sendiri misalkan. Itu seringkali dialami oleh banyak orang tua. Seharusnya kita lebih sabar mendidik anak kita karena ini pertama ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka, menunjukkan memang kita harus bersabar dan harus betul-betul menyadari bahwa mengubah jiwa manusia itu tidak sebentar gitu ya. Tetapi kemudian memang dengan kesabaran itu akan ada banyak keberkahan karena Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tugas kita adalah menghadirkan kesabaran yang sebenar-benarnya gitu ya. Baik, berikutnya slide ini ingin menjelaskan bahwa ketika kita bicara adab itu bukan sekedar bicara budi pekerti ya, bukan sekedar bicara sopan santun ya, karena terlalu sederhana pemahaman seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke arah pemahaman yang lengkapnya, saya ingin menyampaikan bahwa kosakata adab ini sudah digunakan ya oleh orang-orang Arab dulu sebelum Islam ini masuk ya. Jadi Islam ini belum masuk, kosakata adab itu sudah digunakan ya. Yaitu dahulu itu lebih kepada makna jamuan ya, jamuan undangan makan, jamuan kepada tamu ya, hidangan, itu adab itu dulu ya. Jadi dia semacam satu bentuk, kata Gabrieli ya, seorang peneliti dari barat, kosakata adab itu sebelum Islam masuk itu semacam kebiasaan norma tingkah laku praktis yang terpuji dan diwariskan dari generasi ke generasi, atau standar kebaikannya yang berbasis kesukuan dan sosial masyarakat Arab. Jadi orang-orang Arab itu sejahil-jahilnya mereka kalau ada tamu mereka memuliakan tamu. Itu bentuk daripada adab daripada orang Arab dulu. Nah, ketika di masa nubuwah terjadi perubahan di mana kemudian kosakata adab itu terus dikembangkan baik dalam masa kenabian, di masa kepemimpinan Bani Umayyah, di masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, yang kira-kira berujung pada satu makna bahwa adab itu kaitan erat dengan pendidikan. Di mana nanti kosakata adab itu berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi dia memadukan semua apa yang dibutuhkan dalam konteks pendidikan ya. Di masa nubuah dia bermakna at-tahdzib wal khuluq ya, pendidikan dan akhlak. Kemudian di masa Bani Umayyah dia at-ta'lim ya, pengajaran. Di masa Bani Abbasi at-tahdzib wat ta'lim ma'an. Jadi pendidikan pengajaran itu menyatu dalam satu makna yang disebut adab itu. Ya, nah mulai kita lihat terjadi perubahan itu. Nah, kemudian transformasi makna adab itu menjadi semakin semakin lengkap ya dengan apa yang kita ketahui dari tulisan para ulama ya, bahwa pertama tadi makna adab itu adalah undangan itu secara umum. Kemudian dalam lisanul Arab disebutkan bahwa adab itu adalah undangan kepada setiap perbuatan terpuji ya dan mencegah dari perbuatan buruk. Nah, ini dari studi makna kosakata adab ini saja kita bisa lihat bahwa setiap perbuatan terpuji itu kan berarti perbuatan yang membahagiakan manusia, yang membuat orang semuanya senang melihat mendengar perbuatan itu, bahagia. Nah, itulah kira-kira yang juga ditulis oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ketika beliau menjelaskan semua perbuatan yang dipuji oleh manusia ya tentu saja dipuji oleh orang-orang yang telah mengenali hakikat kebenaran ya, yakni Muslim, itulah yang disebut sebagai adab itu, sehingga segala sesuatu yang buahnya dipuji oleh manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melahirkan anak yang kemudian dipuji oleh manusia secara universal tentunya, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, yang semua manusia akhirnya memuji orang tersebut. Nah, nilai-nilai universalitas Islam itu yang kemudian kita nanti akan berujung ke arah sana. Dan pola pendidikan artinya pola bagaimana kita berorientasi pada ke sana yang lebih terukur tentunya dalam kacamata Islam. Ya, coba kita lihat lagi misalkan Al-Fayyumi. Beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai adab itu dia butuh latihan jiwa dan akhlak yang baik. Berarti dia fokus pada jiwa di sini, qalbu ya. Kemudian Al-Fayyumi juga mengatakan semua latihan terpuji yang mendorong diraihnya keutamaan bagi manusia. Di sini lebih komprehensif ya.
Kemudian Al-Qusairi juga mengatakan substansi adab itu adalah semua perilaku baik yang terhimpun. Ya. Kemudian Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, pengamalan akhlak yang baik. Kemudian Al-Ghazali, nah Al-Ghazali ini yang saya lihat pendapatnya sudah berhasil memadukan hampir semua pendapat-pendapat yang ada yang terpisah-pisah itu menjadi satu kesatuan. Ya, yang nanti pendapat ini dikutip dan disimpulkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, sehingga bagi kita menjadi lebih mudah untuk memahami pendidikan adab itu pendidikan yang akhirnya seperti apa, sehingga kita mudah nanti menurunkan dalam bentuk kurikulum-kurikulum. Baik, disebutkan bahwa oleh Al-Ghazali adab itu adalah pendidikan lahir dan batin. Nah, jadi lahir dan batin mencakup perkataan, perbuatan, keyakinan dan niat seseorang. Nah, ini lengkap. Ya, jadi manusia itu dia punya niat, dia punya keyakinan, ya, dia punya perkataan dan dia punya perbuatan. Ya. Nah, kita jadi teringat ketika di hari ke-121 manusia ini akhirnya jadi manusia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah meniupkan rohnya kepada jasad tersebut. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, bi katbi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyyun am sa'idun. Jadi bagaimana jasad yang tadinya mati, dia hanya semacam seonggok daging, kemudian menjadi hidup karena ditiupkan ruh kepadanya. Maka manusia itu perpaduan antara ruh dengan jasad. Ruh itu sendiri dia adalah perpaduan minimal dua, kalau berbasis fungsi besar, dia adalah perpaduan antara akal dan jiwa. Maka minimal ketika kita sedang berbicara pendidikan adab, maka kita berorientasi pada 3 unsur besar dari manusia ini yang berbasis fungsinya, yaitu akal, jiwa, dan jasad. Pendidikan adab dengan demikian adalah pendidikan yang berbasis akal, pendidikan yang mendesain atau memprofilkan dan mewujudkan ya capaian-capaian khusus bagi akalnya, bagi jiwanya, dan bagi jasadnya. Ini 3 unsur ini. Ya, sehingga ketiga-tiganya berpadu, sinkron ya dalam satu kerja yang harmoni. Nah, terwujudlah bahwa secara zahir dia baik, secara batinnya pun dia baik, ya luar dalam dia baik. Nah, itulah yang kemudian disebut generasi beradab itu. Yang buahnya salah satunya sopan santun, berbudi pekerti, itu adalah sedikit saja buah dibandingkan seluruh buah yang ingin kita raih daripada manusia yang beradab itu. Baik, sebelum kita lebih lanjut tentang adab itu sendiri, sering kita mendengar kalimat adab dulu sebelum ilmu, ya, adab dulu sebelum ilmu. Nah, ini penting ya untuk juga kita pahami kenapa adab dulu sebelum ilmu, gitu ya. Nah, ini pesan-pesan daripada Nabi SAW dan juga kutipan dari para ulama, semoga menjadi lebih paham kita terkait masalah ini. Kenapa kita fokus pada adab dulu sebelum ilmu, ya, apalagi adab dulu sebelum cari kerjaan, kira-kira begitu. Karena slide ini cukup penting. Banyak orang tua memandang dia mendidik anaknya yang penting supaya bisa kerja, ya, supaya bisa cari makan, dan supaya nanti di masa tuanya dia bisa dibantu oleh anaknya. Ini saya kira bukan sesuatu yang tidak baik, tapi sesuatu yang tidak tinggi gitu ya. Karena yang kita khawatirkan kalau kita ini punya cita-cita rendah, maka kita pun bergerak dengan narasi yang rendah. Ya, kita pun bergerak dengan program-program kerja yang terlalu rendah. Tapi kalau narasi kita tinggi dalam dunia ini, maka orang itu akan bergerak sesuai narasi ini. Orang itu akan bergerak sesuai visi dan misi ini. Gitu. Jadi sungguh sayang ya kalau kita mendidik kita cuma sekedar menjadi tenaga kerja. Kita tahu sekarang dunia ini dipimpin oleh peradaban Barat, ya, peradaban Islam sedang belum bisa dibanggakan, ya, dan seterusnya. Setelah peradaban Islam pernah memimpin di abad ke 7, 8, 9 sampai ke 15 dan abad 17 dengan revolusi 1.0 hingga sekarang revolusi 4.0 memimpin, tentu ketika kita sekedar melahirkan tenaga kerja, ini cuma sekedar mensuplai ya labor, mensuplai buruh bagi pemilik investasi, bagi pemilik teknologi, dan tentu bukan untuk itu kita dilahirkan. Ya, kita ini dihadirkan untuk memenangkan Islam ini di atas semua pemikiran yang ada. Kita ini dihadirkan untuk kemudian menjadi pemimpin bagi dunia ini, bahkan bukan hanya bagi negeri kita, ya, tapi berawal berbasis negeri yang besar ini dengan mayoritas umat Islam ini, dia hendaknya bukan sekedar besar secara kuantitas, tapi hendaknya besar secara kualitas.
Dan perhatian kita dalam masalah pendidikan adab ini harusnya menjadi semakin sering, semakin penting gitu ya. Karena memang hingga tahun 2045 yang namanya profil atau apa namanya persentase umur daripada generasi muda itu lebih besar anak mudanya ya. Bisa 60%, bangsa Indonesia itu 60%-nya anak muda. Ini bonus demografi yang tidak terjadi setiap tahun ya. Dan kita akan menghadapi itu hingga 40 tahun ke depan ya, bahwa anak mudanya akan lebih banyak daripada orang tuanya. Itu kenapa apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih fokus ya untuk mendidik anak-anak ini, karena bagaimana arah negeri ini itu sangat bergantung kepada narasi-narasi apa yang akan dibangun. Kalau agama itu cuma sekedar pelengkap, ya pelajaran 2 jam, atau pelajaran 10 jam saja setiap pekan, itu sangat sangat tidak cukup. Kenapa? Karena kita tetap masih berada pada paradigma dikotomi antara agama dengan sains. Akhirnya kita hanya akan melahirkan orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu dalam bidang tertentu, tetapi tetap dia adalah sosok-sosok yang kemudian bisa dikatakan tidak beragama. Kalaupun dianggap beragama, hanya terlihat karena dia rajin sholat, dia membaca Al-Quran, hanya sekedar itu. Tetapi pemikirannya, dia tidak paham bagaimana pemikiran yang Islami itu. Nah karena itu, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari, kalau kita bicara kebaikan ya bagi anak kita, kebaikan itu datang dari Allah. Tapi ketika kita ingin melahirkan anak yang beradab, adab itu datang dari orang tua, kata Nabi. Jadi kalau kita ingin melahirkan anak yang beradab, camkan bahwa adab itu datang dari orang tua. Maka kita harus mempelajari apa itu adab, ya, bagaimana menikmati adab itu, dan kenikmatan itu akan kita bagi pada anak-anak kita. Nah, anak beradab itu jangan sekedar menunggu kasih sayang Allah, tapi diusahakan orang tua sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana hidayah itu jangan ditunggu, tapi dia dicari. Nah, ketika kita ingin punya anak beradab, ya, anak yang bukan sekedar pintar mencari uang gitu ya, tetapi dia tidak bisa mendoakan orang tuanya, tidak bermanfaat untuk umat dan seterusnya, itu nggak bisa sekedar berdoa. Nah, disinilah kita penting mengkaji karena ini membutuhkan usaha, membutuhkan effort, kebersamaan gitu ya. Dan memang kata Imam As-Surawardi, berbicara adab ada yang dimudahkan Allah, tapi ada yang membutuhkan latihan yang lama. Sama seperti manusia, ada yang sudah punya jiwa kepemimpinan, itu sifatnya given ya. Ada yang sudah punya intuisi dalam bisnis, itu given. Tapi ada yang intuisinya perlu dibangun melalui latihan. Jiwa kepemimpinannya perlu dilatih, sama ya. Nah, sekarang ketika kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi sosok yang beradab, penting untuk kita sadari tidak bisa lepas dan jauh daripada Al-Qur'an. Kenapa? Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwa al-adabu huwal Qur'an. Adab itu adalah Al-Quran itu. Di al-adab huwal Quran. Jadi orang belajar Al-Quran, itu yakinlah dia tidak akan jadi teroris, jadi intoleran, jadi radikal secara politik, dan seterusnya. Justru ketika dia belajar Al-Quran, dia menjadi apa? Menjadi beradab. Itu kalimat yang sudah bisa mencakup semua kebaikan yang ada. Baik tadi kata Al-Ghazali, perkataan, perbuatannya, niatnya, ya, lahir dan batinnya, dan seterusnya. Gitu. Dan posisi Al-Quran ini kemudian dikuatkan oleh Nabi SAW ketika Nabi mengatakan inna hadzal Quran ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan atau jamuan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika kita menikmati Al-Quran itu, masya Allah, kita akan mendapatkan kunci-kunci untuk melahirkan atau menjadikan diri dan keluarga kita menjadi sosok-sosok yang beradab. Berarti kita perlu benar dengan cara kita mendekati Quran, dengan cara kita membaca Al-Quran. Betapa banyak orang hari ini yang sudah mengkhatamkan ratusan kali Al-Quran, tapi dia tidak pernah paham isi Al-Quran. Kenapa? Karena dia memandang Al-Quran itu cuma sekedar buat dibaca bahasa Arabnya. Padahal kita orang Indonesia dari kecil tidak ada kurikulum bahasa Arab. Ya, kurikulum bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Padang ada biasanya dalam sifat kelokalan. Tapi tidak ada kurikulum bahasa Arab. Padahal tanpa adanya bahasa Arab, sholat kita tidak bermakna. Tanpa adanya bahasa Arab, Al-Quran, bacaan Al-Quran menjadi tidak bermakna. Ya, sehingga kemudian paling banter kalaupun ada orang tua yang ingin anaknya hafal Quran, dia cuma sekedar anak saya yang penting hafal Quran, Ustaz. Nah ini tentu juga sesuatu yang penting untuk dikritik. Kenapa?
Karena anak yang hafal Quran belum tentu akhlaknya terpuji, belum tentu kecerdasannya berbasis Qurani. Kenapa? Karena dia menghafal saja ayat-ayat Quran yang berbahasa Arab itu, tapi kemudian dia tidak paham isinya. Di sinilah penting kemudian kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran surat Shad, surat 38 ayat ke-29. Ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad untuk ditadabburi, ditazakuri oleh orang-orang yang cerdas akalnya. Karena dengan tadabbur itulah kita akan berpotensi memiliki kefahaman. Ada banyak yang nempel, yang dapat kita rasakan, yang membekas pada jiwa kita. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, jangan terburu-buru. Al-Quran memerintahkan kepada kita, ya, pertama kondisikan hati kita. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang yang baca Quran, ya, kemudian dengarkan, nikmati, ya, karena engkau akan mengundang rahmat Allah. Nah, yang kedua, kalau engkau yang membaca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Baca, ta'awuz kepada Allah, lindungi Allah aku dari syaitan yang terkutuk, gitu ya. Ketika kita membaca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan apa tafsirnya? Perlahan-lahan. Kenapa dibaca perlahan-lahan? Supaya bisa difahami, gitu. Nah, karena itulah kemudian Nabi mengatakan, ya, selama 23 tahun Al-Quran diturunkan sejak dari Baitul Izzah ke langit dunia di malam yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Kemudian diturunkan pada 17 Ramadan, sehingga sering diriwayatkan nuzul Quran itu 5 ayat pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kemudian turun total 6.236 ayat atau 77.439 kata atau 340.740 huruf daripada Al-Quran itu selama 23 tahun. Kenapa nggak diturunkan sekali turun ke bumi ini? Kenapa harus bertahap? Karena memang mengkaji Quran itu bertahap, pelan-pelan. 7 ayat, 10 ayat, 1 surat, ya, dan seterusnya. Ya, supaya linusab bitabi fuadak. Ya, inti jiwa fuad itu kemudian menikmati, memahami poin per poin, sehingga terjadilah perubahan jiwa. Kalau ditanya Nabi itu seperti apa akhlaknya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Kok bisa seperti itu? Karena proses pendidikan, ya, berbasis Quran tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mengajarkan adab kepadaku dan memilihkan kurikulum adab yang terbaik untukku. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan baik, kita baca berikutnya, bahwa kemudian adab itu adalah perilaku baik, kata Nabi. Adab itu adalah adab baik adalah pemberian terbaik orang tua, ya, atau redaksi aslinya Nabi mengatakan tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua. Enggak juga kita belikan mainan, kita beri uang jajan, kita berikan nafkah kita berikan makanan halal. Itu baik, tapi bukan itu yang terbaik. Pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lebih baik daripada min adabin hasanin, daripada adab yang baik. Ya, karena itu adab baik itu bukan hanya dari ibu, dia datang dari ayah. Itulah kenapa sering disebutkan jangan sampai kita ini menjadi ayah yang hilang, ayah yang bisu. Kenapa perintah-perintah menanamkan adab ini kepada kita para ayah? Lihat Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para ayah, ya jagalah diri kalian dan jagalah istri dan anak-anak kalian. Ya jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah. Apa makna menjaga keluarga kalian itu dan menjaga diri kalian itu? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, addibuhum wa'allimuhum. Ajarkan atau tanamkan mereka adab. Tanamkan pada dirimu, tanamkan pada istrimu, tanamkan pada anak-anak adab itu, baru kemudian ajarkan mereka ilmu. Disinilah mulai kemudian orang-orang belajar tentang satu konsep, ta'addabu summa ta'allamu. Ya, ajarkan adab, kemudian ajarkan ilmu. Ya, bagaimana Abdullah ibn al-Mubarak, ya, rahimahullah taala dulu mengatakan adaban ta'allamtu adab salasuna sana wa ta'allamtu ilm 20. Dulu aku belajar adab selama 30 tahun, belajar ilmu baru 20 tahun, gitu ya. Nah, adab itu kemudian adalah kedisiplinan, kata Nabi. Nah, ini garis bawah ya. Jadi bagaimanapun nanti kita bicara 3 unsur, yaitu akal, jiwa, dengan jasad. Pendidikan adab itu adalah pendidikan menjadikan akal itu disiplin menunaikan tugasnya. Menjadikan jiwa itu disiplin menunaikan tugasnya. Dan menjadikan jasad itu
jasad itu menjalankannya sehingga terlihat disiplin. Ya, karena jasad itu saya katakan terlihat disiplin, karena jasad itu dia mati. Jasad itu kendaraan jiwa kata Imam Al-Ghazali. Dia hanya menunggu perintah dari qalbu ya. Karenanya disebutkan oleh Nabi SAW, istafti nafsaka, istafti qalbaka, minta fatwa dari jiwamu, minta fatwa dari qalbumu gitu ya. Nah, kenapa kemudian adab itu lebih dahulu? Nah, inilah yang kemudian coba diintisarikan oleh Yusuf ibn al-Husain. Kata beliau, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau jadi mudah memahami ilmu. Justru kalau engkau dahulukan adabnya, insya Allah ilmu itu jadi berkah. Apa yang disebut ilmu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kalau engkau itu punya ilmu berkah, engkau itu bergerak ingin senang melahirkan amal-amal soleh. Berapa banyak orang ya tahu teori-teori baik, tapi tidak mau bergerak dengan teori tersebut. Ya, dan betapa banyak lagi oknum-oknum yang kemudian belajar agamanya dengan baik, tetapi justru kemudian mereka melakukan corruption of knowledge, korupsi ilmu. Sehingga kemudian mereka ganti pengetahuan baik itu dengan sesuatu yang buruk, ya berupa keharaman, kemaksiatan, ya, dan mereka tinggalkan ilmu gitu. Nah, karena itu kemudian ketika kita ingin berorientasi pada adab, maka ingat pendidikan itu adalah proses. Nah, ini juga satu kata kunci. Pendidikan itu proses. Ketika kita berbicara pendidikan adab itu sendiri bagian daripada proses. Kalau hari ini misalkan Nabi Nuh alaihissalam masih hidup, tentu beliaulah yang paling layak untuk berbicara tentang bagaimana ilmu parenting untuk anak-anak kita. Ya, tetapi kita melihat bahwa anak Nabi Nuh alaihissalam juga ada yang kemudian tidak bertauhid, ya, yang kemudian malah kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayahnya adalah seorang pakar parenting terbaik. Apakah Nabi Nuh alaihissalam menjadi ayah yang gagal? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena tugas kita dalam pendidikan adab itu melahirkan proses yang benar. Ya, proses yang benar. Sementara hasil kan bukan wilayah kita. Kita nggak bisa maksa anak kita jadi baik. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kebaikan itu datang dari Allah. Ya, jadi wilayah itu wilayah Allah. Wilayah orang itu dapat hidayah dan seterusnya. Tugas kita mengantarkan hidayah, mengantarkan ilmu, mengantarkan adab kepada anak-anak kita dengan proses yang benar. Karena itu jangan berbahagia. Jangan terlalu berbahagia maksudnya. Kalau anak kita soleh tapi kita tidak menghadirkan proses yang benar, minimal kita tidak terlibat dalam proses penanaman adab dan iman kepada jiwa anak-anak kita. Anak-anak kita tahu adab, tahu iman, bukan dari ayahnya, tapi tahu dari orang-orang lain, dari asatis dan seterusnya. Ya, tetapi berbahagialah engkau meskipun anakmu ternyata pada akhirnya tidak taat kepada Allah, tapi dalam hidupmu engkau menghadirkan proses dengan penuh kesabaran, penuh kelembutan, penuh kelembutan, penuh cinta, penuh tahapan ilmu. Engkau dahulukan ilmu fardu ain sebelum fardu kifayah, terus bertahap. Tapi Allah punya kehendaknya, Allah punya kehendak lain. Itulah yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh memohon pengampunan kepada anaknya ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, lupakan anakmu. Sudah lepas nasabnya darimu. Kenapa? Semenjak dia tidak lagi bertauhid, semenjak dia tidak lagi mau bertuhan gitu ya. Nah, dan karena itu penting kita bicara adab, karena kata Imam Al-Ghazali dalam Raudhatul Talibin bahwa adab itu adalah pondasi agama. Dia pondasi syariah, pondasi tauhid, pondasi iman. Baik, karena waktu kita terbatas, saya simpulkan dulu pada slide yang ini ya. Jadi pertama ketika kita bicara pendidikan adab bagi anak kita, pertama pahami bahwa pendidikan itu adalah proses. Ya, Al-Atas mengatakan education is a process of instilling something into human being. Ya, jadi ada proses, ada konten, ada recipient. Jadi laksana orang diinfus ya. Diinfus itu instill ya. Ya, jadi setetes demi setetes, bertahap demi bertahap. Nggak bisa langsung ya dipaksakan. Kenapa? Jantungnya bisa meledak karena itu masuk kepada bagian darah gitu ya, cairan itu. Jadi pendidikan itu berproses. Nah, berarti kita harus belajar targetnya apa ya. Target jangka panjang apa, target menengah apa, target jangka pendek apa. Nah, kalau udah punya target, apa program kerjanya, ya, apa tahapannya, apa kurikulumnya. Akhirnya kita bentuk kurikulum. Ya. Dan kita perlu ingat bahwa dalam salah satu penelitian, dampak pendidikan rumah itu lebih besar daripada pendidikan di sekolah maupun pendidikan di lingkungan. Bisa 60% sendiri itu pendidikan rumah. Kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah terbaik sekalipun, dampaknya itu cuma 20%. Ya, hakikatnya ya mereka itu adalah mitra strategis kita di rumah.
Ya, dan justru kita menyekolahkan mereka pun adalah bagian daripada kurikulum. Karena pendidikan itu kan 24 jam. Dari 24 jam mungkin dari jam 6 sampai jam 12 kurikulumnya adalah berpartner dengan sekolah tertentu misalkan. Nah, setelah itu dia kembali ke rumah. Ada lagi nanti dia berpartner dengan lingkungan. Lingkungan juga harus kita kondisikan. Sehingga membentuk ekosistem pembelajaran, gitu ya. 24 jam dia belajar. Makanya yang disebut pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Itu namanya pendidikan formal. Tapi ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal dan seterusnya. Tapi orientasi kita jelas, ya. Kita melahirkan yang tinggi. Dalam kacamata Islam melahirkan manusia yang beradab. Dan adab itu disimpulkan akhirnya oleh Al-Atas is the discipline of body, mind, and soul. Dia disiplin jasad, akal dengan jiwa. Maka ini menjadi tugas kita membantu akal manusia, membantu jiwa manusia, membangun jasad manusia sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama ini dengan mengikuti proses-proses yang juga diajarkan oleh agama ini. Nah, kalau kemudian anak itu sudah terbangun kedisiplinan, disitulah muncul satu pengertian tentang adil. Ya, bagaimana orang yang disiplin itu akhirnya dia bisa menempatkan sesuatu, dia bisa mengenali, bisa meng-acknowledge, bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, dikaitkan dengan konteksnya, dikaitkan dengan waktu dan tempatnya. Baik, saya kira seperti itu dulu semacam pengantar pendidikan adab bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dalam menunaikan tugas-tugas kita sebagai ayah dan bunda yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang mudah-mudahan dijadikan anak-anak soleh dan soleha. Bersama momen Ramadan ini kita diingatkan untuk semakin fokus menjadikan Al-Quran sumber daripada kurikulum pendidikan kita. Ingatlah, rumah yang tidak punya kurikulum, ya anak kita tetap akan besar, ya, dan rumah itu kalau nggak punya kurikulum, berarti itu kurikulum juga, yaitu kurikulum tanpa kurikulum. Daripada kemudian kita nggak punya kurikulum, mari kita susun kurikulum buat rumah kita, kemudian dibangun berbasiskan Al-Quran, kita lihat bagaimana penerapannya di masa generasi terbaik dahulu, karena tidaklah baik satu generasi kecuali dia mengikuti apa yang pernah baik di masa generasi sebelumnya, tentunya dengan konteks yang berbeda, yang sesuai dengan masa hari ini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Wido atas pemaparannya ya pagi ini ya, sangat mencerahkan bagi kita semua ya. Dan mohon izin ini ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk Ustaz. Mungkin akan kita sampaikan, mungkin butuh penjelasan juga Ustaz terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan bagi Bapak Ibu untuk memperdalam kajian kita pagi hari ini, sekiranya ada pertanyaan yang hendak diajukan ke narasumber kita hari ini bisa disampaikan di ruang chat pada link Zoom yang sudah ada. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan seputar apakah pendidikan adab ini sama dengan pendidikan iman? Demikian, Ustaz. Sebagai pertanyaan awal, Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah pendidikan adab ini sama dengan pendidikan iman ya? Jadi dalam satu narasi yang kemudian kita coba susun untuk membentuk satu pola pikir ya. Jadi sebentar, saya coba share slide-nya. Jadi kalau kita lihat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi, saya sampaikan bahwa sebelum kemudian kami diajarkan Al-Quran, kami terlebih dahulu ditanamkan iman ke dalam jiwa kami. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa iman itu menjadi satu orientasi pertama dan penting ya. Jadi ilmu tentang ma'rifat dan ketika kita bicara pendidikan iman ya, pendidikan iman itu pendidikan yang membuat kita percaya adanya Tuhan meskipun tidak empirik ya. Kemudian kita bisa menjadikan jiwa ini aman. Nah, itu makna iman itu ya. Nah, di mana kita ambil dari kurikulum Al-Qur'an daripada iman itu? Dia diambil dari surat-surat Makkiyah ya. Jadi apa beda surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah? Surat-surat Makkiyah itu lebih kepada amal-amal zahir ya. Sementara Makkiyah itu amal-amal batin ya. Amal-amal batin itu berawal daripada akidah. Nah, makanya kita mengkaji tentang ma'rifat, konsep tentang Allah, konsep tentang kenabian, konsep tentang adab, konsep tentang ilmu, konsep tentang dunia, rizki, bahagia, baik, buruk, benar, ya dan seterusnya. Itu pengkajian di
di surat-surat Makkiyah. Nah, karena itu tanamkan iman dulu ya sebelum ilmu. Nah, tetapi kita telah ketahui ilmu itu not only just a knowledge. Dia bukan hanya sekedar ilmu bukan sekedar pengetahuan. Ya, karena pengetahuan itu tidak akan mendorong seseorang itu berapa banyak orang mengetahui, berapa banyak orang tahu tapi dia tidak berbuat. Kenapa? Ya karena dia hanya menjadi sosok yang tahu, bukan sosok yang alim gitu ya. Nah, karena itu kemudian contoh, misalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dulu menanamkan Al-Quran ke dalam jiwa manusia. Ya, misalkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua disebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Satu membuat tertarik ya orang-orang Arab, ya tertarik orang-orang non-muslim untuk mengkaji agama ini dengan membacakan yatlu alaihim ayati, membacakan Al-Quran. Jadi orang-orang Arab yang pintar bersyair ya, kalau cara dakwah kita biasa-biasa saja nggak tertarik mereka. Nabi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi tertarik. Yatlu alaihim ayati. Nah, setelah mereka tertarik, ada yang terdiam, ada yang sakau, ingin dengarin lagi sambil mengendap-endap, menempelkan telinga ke dinding. Bahkan tidak sedikit yang sampai akhirnya pindah agama, kembali ke dalam Islam. Contohnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan bacaan Fatimah adiknya, gitu kan? Jadi akhirnya mereka ingin belajar Islam, ya. Tapi ternyata sebelum mengkaji agama ini, tahapan kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah wayuzakihim. Nabi mensucikan, mentazkiyah jiwa manusia. Ya, baru kemudian setelah siap, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Baru Nabi mengajarkan ilmu dan hikmah itu dengan banyak, ya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Baru terjadi perubahan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, laksana orang ingin menanamkan sesuatu di tanah, maka bukan lihat muridnya dulu, bukan lihat potensinya dulu, bukan lihat bijinya, ini biji unggulan. Tapi lihat apakah jiwa anak kita itu sudah siap belum dengan ilmu itu. Apakah tanah itu sudah subur belum, pH-nya sudah terbaik belum, kata ahli pertanian. Karena itu yang disebut sebagai bagian daripada mengkondisikan sehingga ilmu itu memang siap masuk ke dalam jiwanya. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan ilmu, bagaimana memandang tentang ilmu dan seterusnya, itu adalah pengkajian tentang adab. Tapi nggak mungkin orang itu senang bicara adab kalau mereka tidak punya iman. Jadi iman itu memang bekal paling awal membuat orang itu jadi senang untuk beradab, senang untuk beribadah dan seterusnya. Ya, jadi menjawab pertanyaan antum, ya dalam narasi yang saya sampaikan terakhir adalah dahulukan pendidikan iman. Nah setelah itu baru orang punya alasan kenapa dia harus berbicara adab. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kita lanjut dahulu, Ustadz. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Saat ini banyak lembaga pendidikan yang dirasa lebih memprioritaskan sesuatu yang terukur, mungkin secara kuantitas mungkin, Ustadz ya. Berapa banyak hafalan Qur'annya, ya, berapa banyak rutinitas salat tahajudnya, ya, berapa banyak sedekahnya dan segala macam yang sifatnya kuantitatif. Tapi dirasa kurang dalam pendidikan keimanan dan adab. Sehingga anak-anak banyak mengerjakan ibadah, tapi sekedar mengerjakan target, tetapi dari sisi akhlak masih sangat minim. Bagaimana mensikapi hal ini ya, Ustaz ya? Demikian pertanyaan yang masuk, Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira pertama tetap yang namanya pendidikan itu harus terukur. Makanya ada profil ya. Jadi ketika kita membangun satu kurikulum, membangun satu institusi, membangun pola pendidikan, itu yang pertama kali harus dilakukan itu adalah profil seperti apa yang ingin kita raih. Ya, itu harus kita sepakati. Ya, jangan sampai seperti air yang mengalir. Ya sudah, yang penting dia belajar saja sesuai keinginan kita. Sampai kapan? Targetnya apa dan seterusnya. Nah, contoh misalkan sering saya sampaikan, coba lihat profil Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid itu pemuda, Usamah bin Zaid bin Haritsah, ya. Itu Zaid bin Haritsah itu anak angkatnya Nabi SAW. Ayahnya Zaid bin Haritsah ini wafat di medan jihad. Nabi kemudian sakit, ya, menjelang wafatnya. Nabi membentuk pasukan jihad, ya, namanya dan dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid. Ya, anak muda disuruh jadi pimpinan perang. Ya, orang-orang senior ya yang sudah pakar-pakar diminta jadi anggotanya. Itu luar biasa bersihnya jiwa orang-orang senior itu, meskipun mereka telah menjadi jenderal, letkol dan seterusnya, ketika ditugaskan taat kepada anak muda ini semuanya taat. Ya, karena bagi dia
kepemimpinan tidak diminta, ya kalau diminta memimpin dia siap, diminta menjadi tentara atau pasukan pun dia siap. Itulah Islam itu, siap memimpin dan siap dipimpin. Itu juga adab. Ya. Nah, kita ingin lihat bagaimana Usama bin Zaid itu di usia waktu itu ketika diangkat jadi pimpinan jihad itu umurnya baru 18 tahun. Ya, 18 tahun itu kira-kira lulus SMA gitu ya. Jadi Usama bin Zaid di umur 18 tahun sudah menjadi pimpinan militer untuk satu penugasan. Nah, itu menunjukkan anak umur 18 tahun itu pertama fisiknya pasti kuat. Ya, jasadnya pasti kuat dan itu tidak terbangun tentu dengan proses ya. Dan kuatnya itu dalam konteks yang lebih keras lagi daripada Indonesia, yaitu di Jaziratul Arab. Yang kedua, dia berarti punya strategi militer. Dia belajar bagaimana strategi yang terbaik karena dia pimpinan, dia yang membuat keputusan. Yang ketiga, berarti dia sudah tidak labil, ya jiwanya stabil. Ya, dia mampu membedakan benar salah, dia mampu memutuskan tidak dengan emosi dan seterusnya. Ya, ya. Nah, ini menunjukkan profil-profil anak di umur 18 tahun. Nah, kebayang ya kalau kita nggak punya profil ini, ada anak umur 18 tahun menghabiskan waktu dengan main game, gebah, nonton drama Korea, ya dan seterusnya. Kemudian dia juga tidak punya visi untuk menghidupkan Al-Quran, menghidupkan agama ini, ya memenangkan agama ini. Dia tidak punya narasi. Nah, tentu dari profil itu kebayang. Oke, kalau misalkan itu adalah satu target, mari kita tarik mundur. Ketika usia dasar seperti apa, usia menengah seperti apa, usia PAUD bagaimana. Itu dibuat tahapan-tahapan yang juga harus terukur karena dengan ukuran akhirnya kita bisa mengevaluasi. Ya, hasibu qabla an tuhsabu. Ini satu pesan yang mendorong kepada kita untuk terbiasa mengevaluasi capaian-capaian itu. Nah, dalam konteks tadi bagaimana melahirkan pendidikan adab itu, tetap dia membutuhkan satu ukuran-ukuran ya. Dimulai dari gagasan besar. Kita ini ingin mendidik anak kita itu jadi apa sih? Yang nggak usah dikarang. Al-Quran sudah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran surah Al-Baqarah 30. Kita ingin jadikan khalifah di muka bumi. Nah, khalifah di muka bumi ini apa pekerjaannya nanti? Ibadahnya memakmurkan bumi. Memakmurkan itu artinya apa? Melahirkan hal-hal yang baik bagi bumi ini. Sekaligus merawat bumi ini dari kerusakan. Antum bisa bayangkan bumi ini sekarang rusak luar biasa karena teori-teori ekonomi dari barat yang tidak mengindahkan masalah nilai, etika, moralitas dan seterusnya. Nah, tugas kita ya untuk memimpin dunia ini agar bumi ini lestari karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh sudah kita lihat nanti kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan. Kenapa? Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, untuk menjadi sosok dengan kapasitas khalifatun fil ardi kan nggak cukup hanya dia hafal Quran. Disitulah dia perlu segudang wawasan yang panjang, yang luas. Apa wawasan? Dan bukan wawasan hari ini, tapi wawasan 20 tahun ke depan. Ketika nanti dia hidup, ketika dia menjadi pemimpin, apa yang harus dia kuasai? Desain kita sudah masuk kepada 20 tahun ke depan. Visioner kita ke depan. Ya. Nah, karena itu kemudian kita harus pahami apa yang harus kita tanamkan di usia dini. Ya, dasar menengah. Bukan satu pelajaran-pelajaran yang begitu banyak, yang kemudian terkadang kita ingin semuanya, tapi nggak dapat semuanya juga. Nah, di sini kemudian kita perlu pahami ada tahapan, ya, ada prioritas dan seterusnya. Nah, secara umum teorinya adalah ketika tadi saya sebutkan bahwa adab itu adalah the discipline of body, mind, and soul, ya, yang kemudian bisa dibahasakan dengan mudah, misalkan membangun generasi yang akalnya cerdas, ya, kolbunya sehat, jasadnya kuat sehingga siap beramal soleh. Nah, ini tentu dengan value ya. Value-nya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi bagaimana Al-Qur'an mendorong akalnya? Bagaimana Al-Qur'an punya narasi untuk membersihkan kolbunya? Bagaimana Al-Qur'an punya narasi untuk menguatkan jasadnya? Yang nanti capaian-capaian terukurnya ada pada 11 poin ini, yaitu adabnya Qur'ani, jasadnya kuat, akhlaknya mulia, wawasannya luas, ekonominya mandiri, akidahnya bersih, ibadahnya benar, semangatnya konsisten, waktunya terjaga, urusannya teratur, kehadirannya bermanfaat. Nah, ini kemudian nanti dibedah lagi dalam capaian yang lain. Ya. Nah, sehingga kemudian akhirnya seseorang itu memiliki satu ukuran, satu kurikulum yang kemudian nanti dilihat seperti apa yang paling tepat dan seperti apa proses pembelajarannya. Kita bicara kurikulum itu apa bahan ajarnya, bagaimana proses pembelajaran, dan yang paling penting adalah bagaimana gurunya. Kalau kita dalam konteks mendidik anak kita, bagaimana kurikulum untuk kita, untuk para gurunya, untuk para orang tuanya.
Nah, ketika kita bersinergi dengan sekolah, dengan guru, seperti apa profil gurunya? Ketika kita menyekolahkan di kampus, bukan karena kampus itu kelihatan bagus, karena satu kursi dikejar oleh 300 orang. Bukan itu ukurannya. Tapi siapa dosennya? Apa yang akan dia tanamkan ke dalam jiwa anak saya? Ya, apakah sekularisme, liberalisme, pluralisme agama, ataukah iman, dan pengembangan sains berbasis keimanan, dan seterusnya. Nah, saya kira demikian jawaban sementara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sehubungan masih banyak pertanyaan masuk, jadi mungkin mohon izin Bapak Ibu beberapa pertanyaan dan waktu yang juga cukup terbatas, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan agak digabung ya, yang hampir serupa ya. Mungkin kita lanjut beberapa pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada kebetulan peserta kita hari ini ada praktisi pendidikan Ustaz ya. Ada pertanyaan tadi seputar referensi buku yang dijelaskan di awal tadi Ustaz tentang adab ya. Sebaiknya saya sebagai guru ya di sekolah SMP swasta ya harus memulainya dari kitab apa dulu yang digunakan sebagai referensi dalam pengajaran. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua juga terkait dengan usia SMP ini sendiri, Ustaz. Sekiranya ada anak usia SMP yang sudah terkontaminasi lingkungan dan kehidupan hedonisme, bagaimana langkah awal untuk mentazkiyahnya atau mensikapi anak pada usia tersebut. Demikian, Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bantulah anak-anak kita supaya dia mengenali Allah. Bantulah anak-anak kita dia supaya mencintai adab. Khususnya kalau kita misalkan baca kitab Adabul Mufrad, kita akan belajar bagaimana 7 pembahasan pertama itu Al-Bukhari memilih ya materi tentang adab kepada orang tua. Ya. Ini tentu bukan tanpa maksud, karena memang ketika kita bicara adab murid atau adab anak, itu kan hal yang sosok yang paling berperan itu bukan gurunya, tapi orang tuanya tuh sosok yang paling berperan, saling berkesan. Nah, kita ingin anak kita berbakti kepada kita, mendoakan kita, tapi kita nggak pernah ngajarin dia dan mendisiplinkan dia dan membiasakan dia sejak kecil untuk mendoakan orang tuanya. Tidak seperti itu kan? Kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran justru mengajarkan kita agar mendidik anak-anak kita supaya bisa berdoa. Apa bunyi doanya? Rabbana firlana, apa namanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan seterusnya. Jadi orang diajarkan teorinya, dibiasakan pengamalannya sejak kecil. Nah, itu tuh pembiasaan untuk disiplin baik kepada orang tua, kepada masyarakat dan seterusnya. Ya, bagaimana mendisiplinkan berkata-kata, kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam dan seterusnya. Itu semuanya pembiasaan. Nah, kalau itu belum pernah kita lakukan kepada anak-anak kita, kemudian anak-anak kita sudah terkontaminasi, ya bagaimana kita melihat satu sungai, ya Sungai Citarum misalkan di Bandung, itu terkontaminasi luar biasa, warnanya merah dan seterusnya. Apakah kemudian kita tinggalkan? Kan tidak. Tentu sungai itu masih bisa, kita punya ilmu bagaimana untuk membersihkan Sungai Citarum itu supaya menjadi bersih, ya, supaya menjadi jernih lagi, ikan-ikan banyak dan seterusnya. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal, selama manusia itu masih hidup, insya Allah bisa berubah. Karena itu, yang pertama sekali sering saya sampaikan kepada para orang tua, kalau anak-anak itu dalam konteks sudah usia remaja ya, tergantung anaknya nanti ya, remaja apa masih kecil, apa usia menengah gitu ya. Katakan dia sudah remaja, umumnya karena sudah remaja gitu ya. Jadikan diri kita ini partner. Kita masih punya kekuatan ya. Kenapa? Karena anak itu hidup bersama kita, dia makan dengan kita, ya, dia tinggal di rumah kita. Itu satu modal bagi kita untuk didengar minimal oleh mereka. Ya, paling ekstrim itu kita didengar. Maka ajak mereka bicara dari hati ke hati. Ya, anak-anak usia remaja itu bukan lagi kita marah-marah dengan seluruh pilihan dia. Ya, karena memang adalah sesuatu yang berat hidup di masa hari ini, apalagi dengan adanya gadget, ya, sosial media membuat mereka lebih cepat dewasa, membuat mereka menjadi lebih tahu hal-hal yang seharusnya belum diketahui dan seterusnya. Ya, banyaklah berdialog kepada mereka. Pastikan bahwa kita ini sebagai orang tua menjadi partner diskusi yang baik bagi anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita itu tidak senang diskusi kepada orang lain sebelum dia diskusi kepada orang tuanya. Nah, bagaimana kondisi itu diciptakan? Bisa berawal dari kita bicara hati ke hati kepadanya, berdua meminta maaf kepadanya kalau selama ini kita ini mungkin di tipikal pemarah, tipikal
otoriter, tipikal ini dan sebagainya. Kita diskusi. Karena ini seni, ya. Ketika kita memohon maaf kepada anak kita, itu bukan berarti kita menjadi orang tua yang kalah, enggak. Justru kalau memang kita meminta maaf atas sesuatu yang memang tidak keliru sesuai teori pendidikan, ya, maka anak kita pun akan belajar. Oh, ternyata kalau aku salah itu aku harus minta maaf, ya. Kalau aku nggak boleh ini. Itu pendidikan itu sendiri. Makanya sebagai orang tua itu kita kadang menjadi coach, ya, pelatih. Kadang kita menjadi mentor. Kadang kita menjadi trainer bagi dia, ya. Kadang kita menjadi ustaz, kadang kita menjadi syekh, kadang kita menjadi ayah yang melindungi, kadang kita menjadi teman. Jadi berbagai peran-peran itu kadang-kadang kita harus mainkan. Ya, tidak bukan satu peran, ya, tapi banyak peran yang harus kita mainkan. Dan ini membutuhkan pengenalan pada psikologi jiwa anak kita, gitu ya. Baik, itu secara umum mungkin jawaban singkatnya. Berikutnya yang kedua, yang pertama dari pertanyaan adalah dari mana saya membaca buku, gitu. Baik. Umumnya ulama menulis buku itu tidak spesifik seperti meskipun misalkan tadi saya sampaikan buku-buku terkait tentang adab, ya, yang tadi saya sampaikan, itu umumnya melihat dari sudut pandang tertentu, ya, yang bisa dijadikan referensi, ya, referensi. Tetapi referensi ya tetaplah referensi. Yang kita butuhkan itu adalah big picture-nya, ya, yaitu world view-nya, ya, framework-nya, ya, supaya kita bisa memetakan, oh oke, saya perlu ini itu di mana. Nah, ini kitab-kitab ini adalah sedikit di antara kitab-kitab referensi secara umum. Tapi world view besarnya, kalau Bapak Ibu seorang pendidik dan memang kita semua ini memang dituntut jadi pendidik, adalah coba mulai membaca dari karya Al-Attas tadi. Ya, Al-Attas ini bukan sembarangan tokoh yang saya angkat, ya, karena beliau ini adalah tokoh Islamisasi ilmu, tokoh budaya Islam, tokoh pendidikan yang kalimatnya itu sangat membekas di dunia ini ketika dia bicara di Jeddah, Saudi Arabia tahun 1977 tentang pentingnya Islamization of knowledge, ya. Yang pada saat itu orang-orang Arab saja bertanya apa yang perlu kita Islamisasikan, ya. Kita ini sudah bahasa Arab, sudah pakai gamis, sudah berjenggot macam-macam. Nah, ternyata Islamisasi itu bukan pada sekedar yang tampil yang zahir. Islamisasi itu ada dalam cara berpikir kita yang itu nggak kelihatan, yang baru kelihatan kalau kemudian kita tampilkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan, ya. Contoh misalkan di sekolah-sekolah Islam sering saya sampaikan, ya, buku antum pakai apa? Oh, saya pakai buku dari terbitan E, Y, TS dan seterusnya. Nah, saya katakan kalau gitu sekolah antum nggak Islami. Tetapi kan sekolah kami namanya sekolah Islam, nggak Islami. Kenapa? Sekolah Islam itu nggak pakai buku ini. Lah emang apa salahnya pakai buku ini? Apakah karena dia diterbitkan oleh orang-orang tertentu? Bukan. Masalahnya pada penyajian buku ini yang satu, distorsi sejarah. Baik dalam pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, dan seterusnya, distorsi sejarah. Dan itu tidak Islami. Islami itu adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak ada yang ditutupi, tidak ada politisasi dalam pendidikan. Coba kita lihat, ada nggak sejarah peradaban Islam yang gemilang dalam masalah bidang fisika, kimia, matematika, biologi di buku tersebut? Nggak ada. Yang mereka kaji cuman masalah orang-orang pintar di Yunani kuno, kemudian tiba-tiba ada orang pintar abad 17. Padahal bapak kimia, sebagaimana kimia itu bahasa Arab, itu pun tidak pernah dikaji bapaknya Jabir ibn Hayyan, sehingga Jabir itu sering disebut oleh orang-orang barat dulu sebagai bapak kimia. Umat anak-anak kita belajar di sekolah Islam bayar mahal tidak mengenal, ya, tokoh-tokoh tersebut. Kenapa? Karena sejak kecil kurikulumnya tidak mengenalkan sejarahnya, tokohnya dan seterusnya. Ini baru aspek paling kecil dalam dunia pendidikan untuk mengukur sekolah kita itu Islami atau tidak. Jadi Islam atau tidak Islam bukan sekedar dari yang tampil zahir dan seterusnya. Nah, itu sedikit hal yang perlu para pendidik ketahui. Silakan nanti bisa merujuk pada karya beliau, The Concept of Education in Islam, a Framework for an Islamic Philosophy of Education. Nah, ini satu bacaan awal bagus, ya. Kemudian bisa juga nanti membaca karya beliau seperti sekularisme. Kemudian juga bisa mengkaji karya beliau yaitu apa istilahnya, to the metaphysics of Islam, kalimat depannya saya lupa, ya. Silakan baca karya-karya beliau khususnya konteks ini sehingga punya framework-nya, kemudian nanti kita bisa mengejawantakannya dalam hal-hal yang lain. Ya, saya kira demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Nampaknya waktu terbatas juga, Ustaz. Tapi kita masih ada pertanyaan-pertanyaan masuk, jadi mungkin kita cukupkan dengan pertanyaan terakhir. Ada satu pertanyaan terakhir lagi, Ustaz. Mohon izin, Ustaz.
dan ini akan digabung sedikit. Tadi ada terminologi menarik yang disampaikan pada saat pemaparan Ustaz, terkait dengan tidak hanya anak yang bisa durhaka potensi ya, tapi juga orang tua durhaka ini Ustaz ya. Jadi bagaimana penjelasannya ini Ustaz, dan terkait dengan pentingnya pendidikan adab ini ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran ya atau awareness pada rumah tangga terutama pada orang tua dalam misi menumbuhkan adab ini Ustaz. Mungkin demikian pertanyaan terakhir kita Ustaz, kita cukupkan, nanti sisanya mungkin nanti bisa kita komunikasikan terpisah kembali Ustaz. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Peran sekolah lah untuk kemudian mengaktifkan fungsi ayah. Jadi ayah itu yang paling nomor satu harus diaktifkan. Ya, jadi teori ini saya terapkan dalam sekolah adab ya yang saya bangun, satu sekolah berbasis adab yang kita bangun, kita niatkan untuk jadi sekolah model ya, bagi kawan-kawan yang sudah menjalankan dunia pendidikan. Kita bangun ini loh kurikulum yang harusnya Anda jalani gitu ya. Dan minimal ada hal-hal yang kita harus sama menurut saya, yaitu dalam menjalankan proses pendidikan itu harus ada prinsip-prinsip yang harus sama. Bahwa turunannya mungkin berbeda, ada yang bentuknya sekolah alam, ada yang berbentuknya sekolah ini dan itu seterusnya. Monggo silakan. Tapi harus ada yang prinsip yang sama. Nah, itu sekolah model yang saya bangun untuk menguatkan pada prinsip-prinsipnya sehingga banyak berbagi ya. Saya bangun sekolah adab buat guru, saya bangun sekolah adab buat orang tua, saya bangun sekolah adab untuk level dasar untuk anak usia SD dan seterusnya. Yang salah satu prinsipnya terkait dengan pertanyaan saudara adalah bagaimana mengaktifkan anak. Nah, itu peran kita sekolah. Ya. Contoh ya, saya sharing. Ketika saya membuat sekolah, saya katakan yang bisa masuk sekolah ini adalah yang orang tuanya dua-duanya siap berpartner bersama kami. Ya, karena kita membangun sekolah memang tidak berorientasi pada apapun kecuali khidmah untuk melahirkan generasi beradab. Dan generasi beradab itu teori dasarnya ayahnya harus aktif. Baru ayah mengajak bundanya. Ya, nah karena itu bagaimana cara men-triggernya? Cara men-triggernya adalah dengan mewajibkan ayah bunda hadir dalam sekolah adab untuk orang tua setiap bulannya. Dengan rangkaian-rangkaian kewajiban yang lain ya, seperti adab dia ketika menuntut ilmu, menggunakan penutup kepala, menggunakan baju yang terbaik, dia terbiasa mencatat, menulis ya, kemudian men-share resumenya dan seterusnya. Jadi kita ingin menghadirkan feeling pembelajaran itu nggak mudah loh. Sehingga orang tua itu ketika mendorong anaknya untuk belajar, menghafal Quran, dia harus punya empati juga. Ya jangan sampai anak kita ini hafal Quran tapi akhirnya jadi benci dengan agama ini. Kenapa? Ternyata agama ini berat dan dia nggak paham juga ya, nggak paham juga dengan Al-Quran itu. Jadi fokus kita melahirkan anak yang bahagia bersama Quran. Ya, kalau anak sudah bahagia bersama Quran itu lebih tinggi. Insya Allah hafal Quran itu lewat ya. Tapi kalau kita hanya dorong anak kita hafal Quran, belum tentu dia bahagia bersama Al-Quran. Banyak sekali anak-anak yang tidak bahagia bersama Al-Quran. Kenapa? Karena dia nggak punya alasan itu. Nah orang tua, wabil khusus ayah, dialah yang menanamkan prinsip itu. Nah bunda itu semacam, jadi kalau ayah itu laksana kepala sekolahnya, bunda itu seperti wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Di tengah waktu ayah yang terbatas, sedikit dia menanamkan hal prinsip, pengantar, pendahuluan, nanti detailnya disampaikan oleh bunda. Ya. Nah ini jawaban yang pertama, yaitu mengaktifkan melalui sistem yang berjalan di sekolah, bagaimana orang tua itu semuanya terlibat, dievaluasi, dimutabaah, dan ada konsekuensi tentunya bagi mereka yang tidak mengikuti pola tersebut. Kalau enggak ya tidak akan berjalan gitu ya. Kemudian yang pertama tadi yaitu terkait tentang apa tadi? Orang tua Ustaz yang durhaka mungkin begitu. Oke. Nah, jadi istilah durhaka ini kayaknya tadi saya nggak menyampaikan ya, tapi di tempat yang lain mungkin saya menyampaikan ya. Mungkin yang bertanya ya, mungkin pernah mendengarkan dari yang lain. Jadi kalimat durhaka itu pernah datang dari Sayyidina Umar ya, dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi waktu itu ada seorang ayah datang kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, aku mau lapor anakku durhaka ini. Ya. Jadi ada orang punya masalah dengan anak, lapornya kepada presiden kira-kira dulu. Ya, ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka ini. Kata Sayyidina Umar, diurus lagi sama Umar gitu ya. Meskipun dia banyak kerjaan, diurus lagi. Mana anaknya? Panggil ke sini. Panggil anaknya. Tanya, betulkah engkau durhaka kepada anakmu? Betul. Kata anak itu gitu ya. Faktanya begitu. Kenapa engkau durhaka? Nah, ditanya balik sama anak itu. Apakah hakku sebagai seorang anak dari ayahku? Dari ayah ya, bukan dari bunda nih. Apakah hakku sebagai seorang anak dari ayahku? Nah, diajarin sama presiden ini. Ya, diajari oleh Sayyidina Umar. Hakmu sebagai seorang anak adalah satu. Ayahmu memberikan ibu yang baik bagimu. Ayahmu memberikan nama yang baik bagimu.
ayahmu mengajarkan Al-Quran itu lafzon sama maknan kira-kira kalau kita hari ini ya kepadamu. Ya. Kata anak itu, oh kalau begitu wajar saya durhaka kata dia. Kenapa? Satu, ayahku tidak memberikan tidak memberikan ibu yang baik bagiku. Dia memilih menikah dengan wanita majusi, tidak mengenal agama, ya tidak mengenal Islam, sehingga aku sejak kecil nggak diajarkan Islam oleh bundaku. Yang kedua, ayahku nggak memberikan nama yang baik untukku. Namaku coba lihat, nggak ada artinya. Ya, maknanya buruk. Nah yang ketiga, aku nggak pernah diajarkan Quran sama ayahku. Makanya wajar aku nggak tahu apa itu baik, apa itu buruk. Ya, ini kira-kira mirip satu artikel di Amerika untuk seorang kulit hitam yang dihukum dihukum di kursi listrik ya. Itu di halaman depan itu. Dan tulisannya adalah begini. Dia tulis surat sebelum dihukum mati itu kepada bundanya. Bunda, engkau yang seharusnya lebih layak di kursi ini. Itu kata anaknya sebelum dia dihukum mati. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dari kecil dia nggak pernah tahu apa itu salah, apa itu benar. Setiap kali dia suka ngutil, yang lindungi ibunya. Setiap kali dia mulai meningkat lagi ngutilnya itu dengan sesuatu yang lebih besar, ayahnya pengen marah, dia bilang, "Enggak, jangan, anak kita nggak salah." Jadi selalu dilindungi. Akhirnya anak itu nggak tahu apa ini benar, apa salah. Dia tidak pernah tahu. Ya. Nah, kembali kepada kisah tadi, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, kalau begini ceritanya, wahai ayah, engkau telah menjadi ayah yang durhaka sebelum anakmu menjadi anak durhaka. Nah, ternyata dari kisah ini ketika bicara durhaka, ingatan kita jangan ke anak dulu. Karena anak itu, ingat tadi slide saya, profil murid itu adalah profil guru. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, saya pernah ada buat video di Instagram tentang kuliah adab ini. Buah itu nggak jatuh jauh dari gurunya. Kalau kita suka mukul anak kita suka mukul. Kalau kita suka teriak-teriak, anak kita suka teriak-teriak. Jadi sedikit copy paste dari kita. Nah, karena itu berhati-hatilah. Bukan berarti saya ingin mengajarkan jaim ya, jaga image. Tapi memang kitanya harus berubah jadi baik. Maka banyak orang tua akhirnya berubah setelah dia menyadari bahwa dia telah punya anak. Tapi untuk jadi baik nggak bisa sendirian. Yuk kita bergenggaman tangan, bersabar, berangkulan, karena hidup ini adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan beban berat ini jangan dipikul sendiri, bersama-sama insya Allah lebih mudah. Dan insya Allah dengan seluruh kelelahan kita, ya Allah mencatat semua kelelahan kita sebagai amal soleh. Demikian, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Namun memang waktu yang terbatas juga dan nampaknya ini seri yang panjang Ustaz ya untuk pembahasan adab ini Ustaz ya. Tidak bisa selesai di satu sesi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa selenggarakan lagi sesi-sesi selanjutnya Ustaz, dan mungkin mohon kesediaannya juga sekiranya kedepannya kita hendak menyelenggarakan seri-seri serupa ke depannya Ustaz. Dan ini kita lihat di chat room juga sendiri ada link-link yang bisa diakses oleh peserta hari ini Ustaz ya, dari channel WhatsApp, dari Telegram, dan kelas room Google Ustaz ya. Ini terbuka untuk umum Ustaz ya, bisa diakses Ustaz ya. Nah, baik demikian Bapak Ibu semuanya, kita sampai di penghujung, dan mungkin di penghujung kita mohon kesediaannya juga kepada Ustadz Wido untuk bisa memimpin doa kita di penghujung, dan juga mungkin ada sekelumit atau sedikit yang mau disampaikan dari kesimpulan kita dari topik hari ini Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi doa, dan setelah itu kita bisa masuk ke sesi doa, dan mohon kesediaannya untuk memimpin doa kita di akhir kegiatan kita hari ini Ustadz. Demikian Ustadz, silakan Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, mari kita sampaikan pada anak-anak kita, wahai anakku, abi sama umi, ayah sama bunda, papi sama mami, ingin masuk jannah. Mau nggak Ananda masuk jannah bersama abi sama umi? Oh tentu mau. Nah kalau mau, ayo kita bagi tugas. Ayah tugasnya ini, bunda tugasnya ini, Ananda tugas ini. Akhirnya terjadilah satu sinergi, satu keharmonisan. Ya. Nah karena itu anak juga perlu terlibat dalam narasi-narasi besar kita. Nah, anak juga harus tahu mau kemana keluarga ini akan dibawa. Ya. Saya ingin sering sampaikan, tidak mungkin kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau kita tidak mulai dengan membangun visi dan misi daripada keluarga kita. Dan banyak hari ini orang yang kita susah membedakan ini keluarga muslim atau keluarga non muslim, karena sama saja, perbuatannya sama, perilakunya sama, kurikulumnya rumahnya sama, tidak ada yang membedakan. Maka kita sebagai keluarga muslim harus ada yang berbeda dari keluarga-keluarga yang lain. Hadirkan perbedaan itu dengan seringnya kita hadir dalam majelis-majelis pengadaban ilmu seperti ini. Ya, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang solid. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في سمعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Kembali kami sampaikan kepada Ustadz Wido atas keluangan waktunya hari ini berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat hari ini ya, dan mudah-mudahan juga di kesempatan lainnya bisa kita berbagi ilmu lagi Ustaz terkait dengan seri-seri selanjutnya Ustaz. Demikian Ustaz. Sekiranya Ustadz ada aktivitas lain bisa dipersilakan Ustadz untuk melanjutkan aktivitasnya. Baik, Sebelum kita masih jazakumullah ada. khairan, sehat selalu, istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian sesi kelima dari kajian subuh Sabtu Ahad pagi di kita selama bulan Ramadan. Dan insya Allah kita besok akan lanjutkan lagi. Dan besok ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri sesi Zoom kita di pagi hari ini ya. Yang pertama, besok kita akan lanjutkan sesi kajian subuh kita ya. Sesi kajian subuh kita besok itu setelah hari ini besok akan masuk ke subuhan besok hari Ahad 20 Ramadan ya, dekat dengan 10 hari terakhir Ramadan kita akan masuk ke tema menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah Ustadz Itang Rusmana LCMH akan menjadi narasumber pada besok. Itu ya pengumuman pertama. Yang kedua panitia Ramadan juga mengundang ya Ananda Saleh Salihah untuk hadir dalam agenda ngabuburit anak K2R ya. Ini yang udah sesi kesekian kalinya ya. Ngobrol seru bareng Om SQ, penulis komik Islam pengen jadi baik ya. Ini akan dilaksanakan hari Ahad ya, besok ya, jam 16 ya sampai dengan jam 17 melalui Zoom ya. Ada hadiah menarik untuk 3 orang disediakan oleh panitia. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Aisyah Blok B2 ya. Nah, selanjutnya ya, DKM Al Muhajirin bekerja sama dengan pengurus RT 11 RW 7 akan memberikan paket lebaran dan tali kasih untuk karyawan dan petugas kebersihan. Insya Allah pada hari Ahad tanggal 2 Mei, dan informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi Bapak Aldrin Blok B11 ya. Dan informasi selanjutnya hari ini insya Allah akan dimulai penerimaan zakat ya. Insya Allah panitia Ramadan dan DKM Al Muhajirin akan
membantu penyaluran melalui lembaga amil zakat sukses ya dan melalui pesantren Baitul Quran. Nah, insya Allah hari ini akan mulai standby di masjid sekiranya Bapak Ibu yang hendak menyalurkan zakat, infak, sedekah, fidyah dan yang terkait ya nanti bisa menghubungi petugas di masjid ya pada maghrib sampai dengan pada salat tarawih. Demikian mungkin beberapa info yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mari sama-sama kita tutup kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama untuk membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.